Saudaraku tercinta fillah, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mari kita selaku sesama muslim, sesama umat Rasulullah Muhammad SAW saling menasihati. Saya menasihati panjenengan, panjenengan menasihati saya. Siapapun kita, sepanjang umat Islam, kita bersaudara. Saling menasihati ini juga diberikan tuntunan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita saling mengingatkan. Rasulullah itu pernah sampaikan bahwa dulu atau nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu semuanya mesti mempunyai umat, ya, mempunyai sahabat, ya, atau ada yang mengatakan mempunyai murid, gitu ya. Itu murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, umat-umatnya yang hidup sejaman, yang berikrar dengan nabi-nabi itu, patuh kepada nabi itu, dan iman kepada nabi itu, iman kepada Allah, Tuhannya nabi-nabi itu, maka mereka mengikuti seluruh petunjuk nabinya. Semuanya, apa yang dituntunkan, apa yang diajarkan, apa yang ditunjukkan oleh nabinya, itu diikuti sepenuhnya. Namun berselang waktu, bergulirnya generasi ke generasi selanjutnya, disitulah mulai adanya penyimpangan. Maka Rasulullah menyampaikan, kalau kita berani menentang itu atau berani memberikan nasihat, kita menentangnya bahwa itu perbuatan yang keliru, bisa dengan nada yang mungkin keras, ya, tapi kerasnya yang bukan asal keras, ya. Jadi bukan keras yang berlebihan yang tidak ada juntrungnya, gitu ya. Tapi keras di sini semacam tegas, gitu ya. Maka Rasulullah mensikapi ini atau mengatakan bahwa inilah mukmin itu. Jadi mukmin itu keras atau tegas kalau melihat satu kesalahan. Ya, jadi kemungkaran, bahasa agamanya itu kemungkaran. Itu tegas. Ini mukmin, kata Rasulullah. Lalu yang kedua itu menyampaikan dengan ucapan, dengan perkataan. Jadi kalau ada kekeliruan, sampaikan dengan perkataan. Ini juga mukmin. Nah, contoh yang disampaikan Rasulullah bahwa pengikut nabi-nabi terdahulu itu seperti itu sebetulnya cerminan juga untuk kita sebagai mukmin-mukmin yang sekarang ini, ya. Karena generasi berlanjut lagi, generasi berikutnya. Ini potensi untuk keliru itu besar. Potensi untuk salah itu besar. Jadi Rasulullah menyampaikan contoh Nabi sebelumnya itu sebenarnya juga cerminan kita. Bahwa suatu saat juga generasi-generasi selanjutnya ini akan melakukan sesuatu yang bisa keliru juga seperti generasi-generasi nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang pertama kita bisa memakai kekuatan kita. Kalau kita punya kekuasaan, dengan kekuasaan kita. Kalau itu tujuannya benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar ingin menegakkan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah Muhammad SAW, maka dengan kekuatan kekuasaan itu kita bisa melakukannya. Kalau tidak, kita bisa dengan ungkapan-ungkapan seperti sekarang ini. Ada yang menyampaikan perkara-perkara agama, misalnya tentang hukum-hukum, misalnya haram, halal, sunnah, mubah, subhat, bid'ah, apalagi. Jadi semua yang ada yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka kalau ada penyimpangan, kita wajib untuk menyampaikannya. Kalau kita tahu, kita wajib menyampaikannya. Karena yang terbaik itu adalah yang bisa merubah dengan kalau dia punya kekuasaannya. Yang kedua, kita merubah dengan perkataan kita. Kalau dengan perkataan ini, cukup dengan perkataan itu bisa berubah, itu tentu lebih baik. Dan yang paling lemah, paling rendah, tapi ini pun tetap dianggap oleh Rasulullah itu mukmin, sebagai mukmin, yaitu mengingkari. Kalau kita tidak mampu menyampaikan kepada mungkin saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, siapapun teman-teman kita tidak mampu menyampaikan itu, tapi di dalam hati kita mengingkari bahwa perbuatan itu keliru. Perbuatan itu tidak sama dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Kalau itu kita mengingkari, itu juga sudah mencukupi
bahwa kita disebut sebagai seorang mukmin. Tapi ini selemah-lemahnya atau serendah-rendahnya seorang mukmin. Tentunya kalau yang keliru itu membenarkan sesuatu yang salah, ini sangat fatal. Atau membiarkan, bahkan tidak ada kerentak dalam hatinya bahwa itu perbuatan salah. Itu tidak ada. Dia biarkan di sekeliling salah, tidak peduli dengan itu semua. Ini kekeliruan, saudaraku. Jadi yang minimal kalau panjenengan tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan saran, tidak bisa memberikan dengan ucapan, ingkari dalam hati panjenengan. Kalau itu salah, kalau itu barang haram kita sampaikan itu haram. Kalau itu tidak halal kita sampaikan itu tidak halal. Tapi kalau itu benar itu halal, kita sampaikan itu benar itu halal. Kalau itu sunnah kita sampaikan itu sunnah. Kalau kita mampu. Tapi kalau tidak dalam hati kita bahwa itu tidak sunnah misalnya, termasuk bid'ah yang sekarang lagi rame, ya. Kenapa sih kita diingatkan dengan bid'ah kok seperti alergi gitu ya? Ini sebetulnya menandakan kalau ada orang mengatakan bid'ah lalu kita seperti kebakaran jenggot. Itu berarti sebetulnya kita itu pelakunya. Kalau kita bukan pelaku bid'ah, kenapa harus takut kita dengan kata-kata bid'ah? Kita ikuti apa itu bid'ah, yuk. Kalau memang kita tidak melakukan bid'ah, ya kita sampaikan ini tidak bid'ah. Rasulullah melakukan ini kok. Kalau Rasulullah melakukan itu, ya sudah. Enteng saja. Kita lakukan saja itu. Tapi kalau ternyata itu memang Rasulullah ternyata tidak melakukan itu, benarlah Anda bid'ah. Atau saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak diberikan petunjuk oleh Rasulullah, itu bid'ah. Yes, saya harus ngakui itu sebagai sesuatu yang bid'ah. Tapi kalau saya yakin ini Rasulullah melakukan dan saya melakukan apapun kata orang, saya akan tetap melakukan itu. Tentunya tidak asal ibadah itu benar-benar dilakukan oleh Rasulullah dengan apa? Kita melihat penjelasan dari para imam. Imam mazhab misalnya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Atau imam-imam hadis misalnya, ya, yang meriwayatkan banyak hadis itu. Itu bisa kita ikuti. Yang penting apa? Tuntunan itu dari riwayat-riwayat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Riwayat yang minimal hasan ya, riwayatnya itu minimal. Tapi sebaiknya yang soheh. Kalau panjenengan melakukan amal ibadah itu sesuai dengan riwayat yang soheh, riwayat yang mutawatir, soheh dan banyak yang meriwayatkan, itu mutawatir, maka lakukan. Apapun kita lakukan. Tidak ikut dengan kebiasaan, adat istiadat, kebiasaan orang tua kita dari dahulu sampai sekarang. Oke lah kalau orang tua kita itu tidak melakukan seperti yang dicontohkan Rasulullah, kita ingkari. Dan kita minta ampun kepada mereka. Untuk mereka. Bahwa mereka melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi untuk kita yang sekarang tahu, sekarang kan lebih gampang untuk melihat bagaimana kita mencari riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu mudah sekarang. Kalau dulu mungkin juga karena orang tua kita atau pendahulu-pendahulu kita tidak banyak mendapatkan riwayat-riwayat sehingga melakukan sesuatu yang hanya mengikuti orang terdahulu yang ternyata itu bisa jadi kekeliruan yang dilakukan. Sebagaimana yang Rasulullah sudah contohkan bahwa kemudian generasi selanjutnya itu ada kemungkinan untuk melakukan ibadah yang keliru. Kan dawuhnya Rasulullah apa? Bisa jadi ya generasi yang setelahnya itu, generasi selanjutnya itu melakukan hanya berkata tapi tidak melakukan. Tapi ada yang melakukan tapi tidak sesuai dengan yang sudah dituntunkan oleh nabi-nabinya yang terdahulu. Ini yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Maka mari kita berhati-hati. Ayo kita cari riwayat-riwayat yang benar untuk melakukan seluruh ibadah kita. Semoga dengan kita berusaha untuk hanya melakukan ibadah sesuai dengan riwayat-riwayat dari Rasulullah yang sahih dan mutawatir, kita selamat fit dunya wal akhirah. Dan kita dijauhkan dari api neraka dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.